Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah. Untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema ayat cinta. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong Ibu. Ternyata Allah itu menunjukkan kasih sayangnya bisa jadi melalui dengan kehilangan seseorang, kehilangan benda yang kita cintai, biar kita makin ingat lagi sama Allah. Kita akan lanjutkan pembahasannya, tapi sebelumnya saya panggilkan dulu guru kita Ustadz Syam. Ustadz Syam, mohon izin nih, ini masih berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini. Ini kan kita tahu ya bahwa nggak selamanya kita bersama orang yang kita cintai, contohnya sama orang tua, atau misalnya ada juga contoh kasus yang sedih banget kita harus kehilangan anak gitu ya. Nah, bagaimana sih sebenarnya Allah itu menunjukkan cinta pada misalnya anak yatim ataupun orang tua yang kehilangan anaknya. Apakah itu bentuk cintanya Allah atau gimana? Mohon penjelasannya guru, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Zanada, Mas Mikdad, serta para alim ulama, guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 23. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Ada pertemuan, ada perpisahan, ada pembukaan, ada penutupan. Kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya, maka Allah mesti mengujinya. Kadangkala diuji dengan kehilangan sosok yang sangat dicintainya. Seperti baginda Nabi SAW. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Itu Nabi SAW diceritakan dalam surah Ad-Duha, beliau yatim. Lalu Allah angkat derajatnya. Nabi SAW usia 6 tahun wafat ibunya. Masih dalam kandungan ibunya wafat ayahnya. Wafat orang-orang di sekitarnya. Bahkan Nabi SAW mengalami yang namanya wafat semua anak laki-lakinya duluan daripada Nabi SAW. Bukan satu tapi semua anak laki-laki beliau. Maka subhanallah dikatakan bagaimana bentuk cintanya Allah kepada orang yang kehilangan dengan orang yang dicintainya. Satu, Allah tidak memutus komunikasinya. Jadi orang hidup dengan orang meninggal dunia masih bisa berkomunikasi. Dengan cara apa? Dengan cara doa. Mendoakan mereka. Kemudian bukan terpisah selamanya. Tapi akan bisa berjumpa lagi nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya penting sekali iman itu. Kalau tidak ada iman putus asa orang. Ditinggal orang yang dicintai subhanallah. Karena tidak ada imannya ya sudah mau buat apa lagi saya hidup. Sudah tidak ada lagi pasangan saya. Buat apa saya hidup? Saya tidak punya orang tua. Buat apa saya hidup? Anak satu-satunya diambil sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada iman. Tapi kalau ada iman, oh saya akan ketemu lagi nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menghibur seorang orang tua yang kehilangan anaknya. Maka Allah mengutus malaikat untuk dekat kepada orang tua ini dengan bertanya kepada malaikat, engkau cabut nyawa kesayangan hambaku? Kata malaikat, sudah ya Allah, sesuai dengan perintahmu, sesuai dengan jadwalnya. Apa yang dikatakan oleh orang tua yang kau cabut nyawa anaknya itu? Dia memujimu ya Rabb. Maka Allah katakan, Allah berfirman kepada malaikat, bangunkan dia istana di surgaku dan berikan nama istana tersebut Baitul Hamd. Rumahnya, istananya orang-orang yang senantiasa memuji Allah baik dalam keadaan suka ataupun duka. Jadi setiap luka mesti ada hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun terpisah di dunia masih bisa berjumpa lagi. Kalaupun terpisah alam, satu alam dunia, satu alam barzakh, maka tidak ada penghalangnya jikalau seorang yang masih di dunia mau mengirimkan doa terhadap orang-orang yang telah mendahulunya. Masya Allah.
Yang Ayo. terpisah sesungguhnya itu masih di dunia, masih bersama dengan orang tuanya, Iya. sudah tidak pernah mendoakan orang tuanya. Itu Apalagi dia. kalau orang tuanya sudah tidak ada. Aduh sedih banget. Ustazah bener gak sih katanya kalau misalnya doa orang tua itu pasti nyampe ke anaknya. Tapi kalau anak ke orang tua itu harus anak yang soleh. Anak yang soleh. Kalau orang tua nggak ada Waladin pengecualian. soleh ya daulah. Orang tua pasti diterima Pasti sama diterima Allah kan. Subhanahu Kalau wa anak Ta'ala. ada syaratnya harus soleh. Waladin soleh ya daulah. Anak soleh mendoakan, bukan anak kandung. Karena kasihan yang nggak punya anak. Iya betul Nah, betul betul. Jadi biar anak kandung kalau tidak soleh susah nyampenya. Betul, Nah. waduh Masya Allah. Baik, terima kasih Siap. guru Ustazah. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Baik jamaah kita lanjutkan pembahasan kita. Tapi sebelumnya saya panggilkan dulu guru kita Ustazah Nada. Ustazah, mohon Siap, izin Kak. Ustazah. Ini Iya. masih pembahasan mengenai ayat-ayat cinta atau bentuk Iya. cinta kita, bentuk cintanya Allah pada kita. Ini ada beberapa orang yang ngerasa patah hati karena merasa tidak adil gitu ya diperlakukan oleh orang atau sesama manusia gitu ya. Nah, ini sebenarnya gimana cara mengatasi supaya kita itu setelah diperlakukan tidak adil tidak menjadi pendendam atau kita melakukan hal yang sama pada orang lain atau keluarga. Ustazah, iya, mohon Masya penjelasannya Allah. silakan. Terima kasih Kak Mikdad, guru-guruku Ustadz Maulana Ustadz Syam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah, Yeay. alhamdulillah. Nih ada yang pernah sakit hati nggak nih kira-kira nih ya? Ada. Pasti ya, karena mungkin dikecewakan oleh keluarga, oleh teman, oleh saudara misalnya. Lalu bagaimana sakit hati yang kita rasa? Wajar kalau kita ngerasa nggak enak dan nggak nyaman karena kita punya rasa. Allah ciptakan kita manusia yang dengan kesempurnaan ini ada rasa. Sehingga kalau dikecewakan tuh suka terasa gimana nggak enak gitu ya. Tapi ternyata pernah juga dikabarkan dan diberikan motivasi oleh baginda Rasulullah SAW. Bahwasanya baginda Rasul bersabda, kalau kau ingin melihat bagaimana kedudukanmu, ya kedudukanmu di sisi Allah, maka belajarlah untuk bisa memaafkan orang yang berbuat kezoliman dan juga belajarlah untuk menyambung hubungan kepada orang yang memutuskan silaturahim. Kata baginda Rasul, sil man qata'aka, sambung hubungan kepada orang yang suka mutusin hubungan kepadamu. Kemudian wa'fu amman zalamaka, maafin aja orang yang suka berbuat zolim kepadamu. Wa'u'ti man haramaka, kasih deh sesuatu ya kepada orang yang mungkin masih belum memberikan sesuatu kepadamu, masih pelit kepadamu. Dan ketika kau sudah bisa melakukan itu, insya Allah kedudukanmu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang gak ringan, pastilah berat. Tapi bukankah kita ingin dekat dengan Allah? Bukankah kita ini ingin mendapatkan cintanya Allah? Oleh karena itu lakukanlah apa yang pernah dipesan, disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. Masih gak enak hatinya, masih gak nyaman, apalagi ini yang ngejauhin adalah saudara. Ternyata ada juga ayat-ayat indah yang bisa kita jadikan motivasi bahwa ada golongan manusia yang doanya tidak tertolak. Doanya didengar oleh Allah dan langsung Allah berikannya. Kepada siapa? Kepada orang yang dizolimi. Jadi nih kalau kita sekira-kira ada hal yang tidak adil yang kita terima. Kan adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Zolim kebalikannya. Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau kita merasa kita dizolimi oleh orang lain, yang pertama introspeksi dulu. Kenapa nih orang berbuat semacam itu, kenapa? Apakah memang dari kesalahan kita? Tapi kalau kita sudah mengintrospeksi dan enggak kok benar, kita udah lurus, udah jalankan syariat, sudah sebenar-benarnya, tapi masih dizolimi, maka ambil kesempatan kita untuk berdoa yang baik-baik karena doa orang yang dizolimi adalah mustajab. Ya, tenangin hati kita. Dengan cara apa? Tadi kita sudah belajar caranya menenangkan hati dengan berzikir kepada Allah. Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk kita berhusnuzon kepada Allah. Ada orang sakitin, jangan balas. Karena baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, jangan balas. Biar aja dia, asal jangan kita. Aduh, tapi susah banget Ustazah. Iya, tapi ternyata yang keempat tadi, kabar Iya, gembiranya, iya. doa yang banyak. Karena doa kita, orang yang dizolimin tidaklah tertolak. Masya Allah, pas dizolimin jangan pegang HP deh mendingan. Karena takutnya jadi posting-posting, Nah. jadi overshare. Jadi Iya, mendingan iya, langsung iya. doa sama Allah biar Masya dijabah Allah, ya. amin. Baik, terima kasih Terima kasih, Ustazah Kak Nada. Mikdad. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu, Masya Allah. Baik jamaah, sekarang saya akan kasih kesempatan jamaah untuk curhat lagi sama guru-guru kita yang ada di sini. Yang mau curhat, tahan dulu, kita masuk dulu ke dalam segmen Curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Baik, yang mau curhat boleh angkat tangan yang tinggi Ibu. Angkat tangan tinggi, angkat tangan. Baik, banyak nih. Ibu paling semangat tadi, boleh Ibu turun, hati-hati Ibu pelan-pelan.
Ustadz Syam dan juga Ustadz Maulana boleh mohon izin. Ibu pegang mic-nya Ibu. Perkenalan dulu namanya siapa dari mana silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Al Yasin, Plumbon, Cirebon. Nama ibu siapa? Sri Nur Hayati. Siti Nurayati. Sri Nur Hayati. Sri Nur Hayati. Iya. Baik Ibu silakan. Izin bertanya Pak Ustadz. Ya. Saya selama ini selalu banyak ujian. Selalu saya lewati semua Pak Ustadz. Ujian saya yang paling sakit Pak Ustadz. Kemarin saya diselingkuhin. Tapi saya dengan lapang dada menerima suami saya kembali Pak Ustadz. Ya, apakah itu bisa membantu untuk melebur dosa-dosa saya Pak Ustadz. Sedangkan ujian saya terus menerus. Tapi yang satu ini sangat menyakitkan Pak Ustadz. Gitu. Saya mohon ke Pak Ustadz apakah ini pahala buat saya nanti. Baik. Yang segitu dosa saya Baik. banyak. Baik. Mungkin Ustadz Syam dulu mau menjawab. Jadi saya suka cara ibu bercerita dan meluapkan karena beliau bukan menjelekkan suaminya, Ya. beliau tidak menuduh macam-macam kepada suaminya, dia cuma mengatakan satu kesalahan suami tapi beliau balikin kepada dirinya. Ya. Apakah ini bisa menghapus dosa saya? Ya. Nah ini Masya Allah. orang yang beruntung kata Nabi SAW, tuba liman syaghala aibuhu an uyubin nas. Sungguh beruntung orang yang sadar akan aibnya dibandingkan aib orang lain. Jadi seperti orang di rumah sakit yang sedang punya penyakit banyak itu, mereka tidak mau tanyain penyakit orang. Kenapa? Karena dia lagi fokus sama penyakitnya. Jadi Masya Allah ibu yang pertama ibu sudah beruntung karena ibu subhanallah fokusnya kepada dosa ibu. Ya. Kata ibu, apakah kalau saya sabar ini bisa menjadi penggugur dosa saya? Apakah kalau saya lapang dada ini bisa menjadi pahala buat saya? Maka ibu sabarlah bu. Karena tidak ada yang paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan orang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sungguh Allah bersama dengan orang-orang sabar. Sabar itu bukan berarti nggak ngapa-ngapain. Sabar itu adalah ibu tahu keburukan suami tapi ibu tetap berbakti. Ibu tahu kesalahannya tapi ibu tetap berusaha menjadi seorang istri yang soleha. Ibu tahu bahwa dia subhanallah dia selingkuhi saya. Tapi ibu sabar. Oh sebenarnya saya juga bisa selingkuh. Tapi saya sabar. Saya tidak akan melakukan hal keji itu. Hal hina itu. Subhanallah. Maka itu bentuk orang yang sabar. Maka subhanallah kalau ibu mengatakan diampuni dosa. Insya Allah kalau ibu sabar diampuni dosa-dosanya. Amin. Apakah ini berupa pahala? Insya Allah kalau ibu sabar ini akan menjadi pahala. Selama itu tidak mengganggu berbaktinya ibu kepada suami. Jadi ibu fokus saja kepada kesalahan ibu, jangan fokus kepada kesalahan orang lain. Karena logika terbaliknya, mafhum mukhalafahnya, kalau Nabi bilang beruntung orang yang fokus pada aibnya dibanding aib orang lain, maka kebalikannya, sungguh celaka orang yang sibuk dengan kesalahan orang, lalu dia lupa dengan kesalahan dirinya sendiri. Dia fokus suami saya selingkuh, padahal dia, subhanallah, juga punya kekurangan sebagai istri. Nah ini orang yang celaka, subhanallah. Baik, Ustadz Maulana mungkin mau Kembali lagi dari tema kita ayat-ayat cinta. Suami itu milik siapa? Siapa pemilik suami? Allah. Allah. Kalau begitu raih pemiliknya. Jadi kalau mau tangkap ayam, jangan tangkap induknya. Jangan tangkap anak ayamnya. Kau akan dikejar sama induknya sehingga tidak dapat. Paling bagus tangkap induknya, anak ayam ikut cik cik. Sama ini, Ustadz suami saya selingkuh. Maaf, kalau ibu sudah menerima, lupakan kesalahan itu. Karena kita tidak tahu selingkuhnya karena apa. Mungkin karena kena guna-guna, santet. Bisa jadi kena pelet. Betul tidak? Bisa jadi karena hilap. Bisa jadi juga, maaf bagus ini ibu. Bisa jadi karena saya yang kekurangan. Iya, saya galak. Masa sih Bu? Tapi ibu curhat lembut banget loh. Iya. Iya, Karena sudah tobat, nggak galak lagi. Di rumah beda ya Bu ya? Ya gitu. Keren, tapi mengakui Kalau kesalahan. orang sudah sadar, kayaknya saya yang salah ini. Karena saya galak, karena saya suka sehingga suami lari ke tempat yang lain. Kalau begitu, perbaiki diri, mana mungkin Asik. suamiku Asik. pulang ke
rumahmu, gula-gulaku. Saya nggak tahu lagi Jadi lagunya. kalau kita bagus, tidak akan mungkin lari ke tempat lain. Betul tidak? Iya. Betul. Kalau kita kalah dengan kecantikan, kalau begitu kalahkan dia dengan akhlak. Masya Iya. Allah. Kalau kita kalah dengan dunia, kita kalahkan dia dengan akhirat. Tepuk tangan dulu Bu, ini keren Bu. Ini Terima quotes Bu. kasih. Tapi saya berharap suaminya nonton juga Pak, jangan diulangi ya Pak. Iya, pasti Jangan nonton. gitu dong. Nih, nanyain, jangan galak ya. Iya. Ya, coba suamiku, Ya, suamiku, maaf ya. Karena Aku saya panggil ayah atau Iya. ayah. ayah. Ayah, Aduh Masya Allah. Saya selalu galak ke ayah. saya tidak akan galak lagi. Saya tidak akan galak lagi, takut diselingkuhin lagi. Sakitnya aku di sini ya. Ini keren, ini sarkas Di sini. Ibu keren Ya, banget, pinter tapi- Ibu tuh. Ya, tapi ini semua Ya. saya juga Pak Ustadz. Ya. Mungkin dari kesalahan saya sendiri. Iya, Masya Saya Allah. nggak nyalahin orang lain. Ya. Suami saya kayak gitu, saya salah sendiri. Iya. Kita doakan semoga ibu rumah tangganya sakinah. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin, itu yang paling Insya penting. Allah. Saya Betul. ke beliau. Tapi mohon izin saya Bu, ke ya anak saya. ini terakhir ya Bu. Iya. Nggak bisa lagi diomongin ke tempat lain. Iya Ya. enggak. Soalnya satu Indonesia sudah tahu. Ya biarin Baik. insaf. Baik Ibu, Iya. terima kasih sudah curhat di Islam Indah ya Bu. Sama-sama, terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu boleh silakan duduk kembali, Masya Allah. Sekarang Ustaz Syam boleh duduk. Nah sekarang tadi saya udah dapat soalnya yang mau curhat. Ada di sebelah sini Ibu. Boleh turun hati-hati pelan-pelan Ibu. Ustazah Nada boleh berdiri di tengah-tengah kami. Iya, siap. Ibu boleh Halo. perkenalan Ibu langsung Kenapa, siapa Ibu? namanya, dari mana Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. wabarakatuh. Nama, Iya. nama Kenapa? saya Ibu Anwari. Iya, Ibu coba lihat saya sebentar. Izin ya. Ini saya Ya, liatin sebentar. dibetulin dulu. Nah, Baik, Silakan, silakan Ibu. Ibu. Iya. Dengan Ibu siapa? Ibu Anwari dari Majelis Taklim Ibu Anwari. Baik, silakan Ibu, apa yang mau dicurhatkan kira-kira? Iya, Ibu mau ngomong apa? Ya sejak kecil tuh saya punya anak cowok. Tapi ada orang yang mau gak punya anak. Kamu kan nanti punya anak lagi. Jadi sampai sekarang tuh ya tetap mau ngasih pergi ke saya setiap tahun. Oh jadi Apa Ibu, sih? maaf, Ibu pernah punya anak cowok. Terus ada orang yang pengen punya anak gitu ya Bu? Iya. Nggak punya anak sampai sekarang. Nggak punya anak. Terus akhirnya anak 30 Ibu tahun itu. sampai sekarang. Oh baik. Apa dosa tak apa begitu? Oh, Yang saya oke. sih cuma hanya Baik. Mohon maaf Ibu dulu sebelumnya apakah karena masalah ekonomi atau karena Ibu ada Bukan. kesibukan atau apa? tidak Oh, punya anak dia itu. Oh. Jadi Ibu karena sekarang Ibu, karena Ibu punya kasihan. anak berapa? Sekarang udah 30 tahun Enggak, umurnya. Bukan, ibunya. Ibu sekarang punya Ibu anak berapa Bu? Anak cowok 1, perempuan 2. Oke. Oh, Katanya baik. sih kamu kan nanti punya anak lagi begitu. Oh, jadi yang, Sampai sekarang anak saya sering ke rumah saya. yang Ah, laki-lakinya iya. itu. Ya laki-laki. ya. Agar Baik. menjadi- Alhamdulillah, kasus Ibu bukan kasus Ibu sendiri. Ada 3 saya ambilkan contoh dari diri Rasulullah SAW. Kenal nggak Sayyidina Ali? Itu Sayyidina Ali tinggal di rumah Nabi. Sejak kecil. Kenapa? Karena Nabi membalas kebaikan pamannya. Karena waktu kecil Nabi tinggal sama Abu Talib. Maka Nabi mengambil anaknya Abu Talib, yakni Sayyidina Ali bin Abi Talib, untuk tinggal di rumahnya sejak kecil. Yang kedua, Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha ini juga diambil oleh Nabi. Karena ini budak. Diambil budaknya Khadijah yang diserahkan kepada Rasulullah untuk jadi anak angkatnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Anas bin Malik. Kasusnya sama dengan ibu. Nabi datang, maka seorang ibu dari kalangan Ansor dari Madinah itu membawa anaknya Anas bin Malik untuk dijadikan pendampingnya Nabi. Yang mendampingi Nabi memberikan kebutuhan. Ini jawabannya alhamdulillah. Namanya anak kembali ke ibu. Tepuk tangan dulu dong.
Ya, jadi maaf ya Mikdad. Silakan. Jadi Ustaz. anak ibu sekarang yang laki-laki umur 30 itu sudah balik ke ibu kan? Sering mengunjungi kan? Iya, Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi yang namanya anak pasti akan kembali ke ibunya. Karena ibu ada rahim yang pernah di dalamnya. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustazah, Iya. silakan Ustazah. Dan alhamdulillahnya setelah itu kan ada anak perempuan 2. Jadi kalau mungkin ibu terbayang-bayang dengan kesalahan dulu nggak bisa membesarkannya sampai diserahkan kepada orang, maka insya Allah tidak perlu merasa bersalah. Sebab ada anak yang kedua yang ibu rawat dari kecil, insya Allah semua kelak menjadi anak soleh-solehah ya. Amin, Perbaiki diri kita dan kemudian urus mereka, perhatian, cinta kepada mereka. Insya Allah, Allah kan maha cinta, maha pemaaf buat kita semuanya. Semangat. Semangat ya Ibu, Masya Allah. Tepuk tangan dulu Ibu, terima kasih ya. Sudah curhat di Islam itu. Ibu gimana? Udah? Ada atau ada masih ada Udah. anak? Udah cukup ya? Ucapin terima kasih dong Terima sama. kasih. Kesini, mau kesini kembali. Oh iya. Alhamdulillah. Iya, Ucapin terima baik. kasih sama yang jagain anaknya ibu sampai 30 tahun. Terima kasih Mbak Tuti sama Bapak Maslam yang ada di Kebumen. Masya Ya, Allah, terima kasih baik. banyak. Umam baik-baik saja, Mam. Insya Allah, Baik, Masya insya Allah, Allah. insya Baik Allah. Ibu. Iya, Mama mau ke sana. Iya. Baik, Masya Allah. Ibu boleh silakan duduk kembali. Terima terima kasih kasih. sudah curhat di sini ya Bu. Waalaikumsalam Masya Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah jamaah. Demikianlah perjumpaan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Terima kasih guru-guruku, terima kasih jamaah yang sudah menyaksikan. Akhir kata saya Mikdad Tadausi mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya Nabi.